Jadi satu minggu saya suka nonton atau makan di luar gitu, di mall. Biasanya kita habiskan dengan nonton TV bersama atau nemenin anak bermain atau belajar. Kalau keluarga biasanya nonton bareng, kalau nggak nge-mall. Biasanya bersama di rumah, ya kadang kalau ada waktu jalan-jalan. Oh, biasanya kita ke Singapura atau ke Malaysia, Ke Bali, ke Bandung, Semarang, Jogja. Di mana ya? Ancol pastinya. Ke Bali. Ya biasanya ke Jogja pernah. ke Bali kita belum ke sana. Disneyland Hong Kong sama anak-anak. Mungkin ke Disneyland kali ya. Yang belum kesampaian pengen ke Raja Ampat ya. Kemana Raja Ampat? Raja Ampat. Pengen banget. Pengen banget. Kenapa belum ke sana? Tinggal ditunggu aja sama program Trans TV siapa tahu ada. Wah, Bapak nyari yang gratisan ternyata. Wah, saya main adventure gitu ya. Iya, benar. Tapi dijawab dengan jujur ya, sebenarnya kalau kita ngomongin quality time yang harus liburan, biasanya beratnya di mana sih? Berat di ngatur waktu atau berat di budget? Kalau aku lebih ke berat mengatur waktunya. Lebih berat mengatur Kalau waktunya. waktu sih sama-sama sih kayaknya lebih. Iya, lebih karena waktu mungkin sih. akunya bisa. Jujur aja Fer, nggak apa-apa, jujur aja. Siapa tahu ada yang nonton Iya, sponsor atau itulah. Kalau Tasya ketahuan emang jujur ngatur waktu susah kan, kesibukan. Iya. Silakan kirimkan donasi Anda. Dompet peduli Ferry Ardiansyah ya. Tapi gini, ini bukan berarti kalau kita ngomong masalah budget bukan perkara masalah nggak punya uang atau kita pelit ya, tapi memang karena ketika kita ngomongin pengen liburan, pengen quality time sama keluarga, kita tuh selalu ngebayangin pasti yang terbaik. Itu permasalahannya. Akhirnya budgetnya yang darinya misalnya cuman 1 juta 2 juta, karena ternyata yang terbaik harganya segini bengkak, over, akhirnya gak jadi lagi. Udah deh di rumah aja lah, nonton TV aja lah. Nah itu, jadi biasa kalau gue sama Tasya gitu ya, sama teman Tasya, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya udah ini bang, di sini hotelnya oke, harga sekian, ini sekian, oke, gue bilang, udah take it, bilang itu segala macam bla bla. Nanti dia bisa nih, tiba-tiba dapat penawaran, ya lah cuma selisih cuma sekian ratus ribu aja, dah ambil yang ini deh, tapi lo kali aja berapa hari gitu kan. Nah gini gue tipe kayak begitu tuh. Gak apa-apa, curhatin aja semua di sini, curhatin aja. Tapi buat Karena kan kita sih, pastinya kita pengen mencari yang terbaik. Nah, gitu. itu Walaupun dia. sebenarnya itu adalah yang terbaik di awal. Tiba-tiba ada masukan lagi, ini baik loh, ini kayak yang terbaik deh. Nanti berapa hari kemudian ada yang terbaik lagi, enggak, kayaknya ini yang terbaik nih. Kayaknya nggak dapat mentok yang terbaiknya tuh nggak ada. Dua-duanya sebenarnya sama-sama mencari istri mencari terbaik, suami mencari termurah. nah itu dia. Itu harus coba kita jalanin sih sebenarnya. Tapi memang kalau udah berkeluarga kita pun merasakan ya, maksudnya untuk mencari quality time itu tidak segampang itu. Karena mesti mikirin jadwal anaknya sekolah lah, untuk jadwal ini itu. Terus susunan acara juga harus dipikirin loh Cipan. Artinya walaupun kita keluarga kecil cuma 3, cuma 4 atau berdua, tetap kita harus semestinya ada susunan acara secara mindset kita ya. Karena jangan sampai akhirnya ke sana kita nggak ngerti mau ngapain. Akhirnya jadi nggak ada. Tapi kadang udah di planningin, nyampe sana berubah lah. Gue niat lo bikin rundown kadang-kadang. Bapak bikin rundown luar biasa. Luar Makanya biasa. tadi kenapa kalau misalkan kita perhatikan yang di interview itu rata-rata ibu rumah tangga. Buat mereka akhirnya quality time itu hanya sekedar yang penting di rumah kita ngumpul. Karena kalau quality time itu harus identik dengan liburan, jadinya riweh, effortnya jadi gede. Benar. Tapi bagaimana dengan pasangan baru yang belum punya anak dan baru menikah, Wen? Benar, kita sambut ini dia Caca dan Diko. Caca dan Diko, selamat datang. Hai, sekarang udah nikah, ya ampun. Hai Diko, apa kabar? Masih bau melati ya? Masih bau melati. Susana kali bau melati. Gimana? Duduk sudah suami istri. Nggak apa-apa. Tadi soalnya FD-nya bilang katanya aku jongkok nanti. Kamu jongkok? Itu udah Wendy aja Jongkok kamu kalian berdua di sini. Ya nggak apa-apa, aku di sana. Oke. Hah? Tuh ini udah ada tuh kereta yang Iya, emang itu. Duduk sini, Punya Bobo. gue. Kau ini, Ya, thank you ya bunganya udah terima. iya sama-sama. Sama-sama itu berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Kebetulan saya Bunga kapan? Iya. Berapa harganya?
Kok pakai diomongin sih? Kalau misalkan harganya 2 juta, mendingan kasih mentahnya aja ya. Ngapain sih lo nggak bisa dibawa pulang? Kalau gitu sih, padahal itu juga boleh nyolong tetangga gue udah kawinan. Gue ganti aja namanya. Itu bunga emang lo beli endorse juga. Rapi kali gue. Nih kita tanya dulu nih yang baru nikah nih. Kalau misalkan ngomongin quality time untuk keluarga itu memang lebih kompleks. Tapi kalau untuk kalian udah nikah berapa lama? 45 hari kalau Ih, 45 hari, ya ampun. Lucunya. Ngapain aja tiap hari? Malah Pertanyaannya nggak penting banget. ya misalnya Lagi boros sampo kayaknya sih. mending boros sampo ditinggal mulu baru pulang dari luar kota tuh kan, juga. tuh kan. Ditinggal Ya tapi kan mulu. bukan buat liburan, buat kerja, ngumpulin duit buat liburan nantinya. Jadi dari 45 hari ditinggal berapa lama udah? Wah udah mungkin 20 hari juga udah ada kali. Ih, hampir setengahnya loh Pak ditinggal Pak. Ya udah biarin keluarga mereka, kenapa lo yang repot? Tapi emang kita rencanain emang honeymoonnya ditunda dulu sampai akhir tahun. Jadi sekalian tahun baru, sekalian liburan gitu. Karena kan emang ada kerjaan yang harus diselesain dulu. Dibanding kita honeymoon tapi mikirin kerjaan kan, mendingan selesaiin kerjaan. Baru kita liburan, jadi enak liburannya. Akhirnya nggak maksimal ya. Tapi kan yang namanya pengantin baru, Caca sendiri emang akhirnya begitu suami bilang nanti aja ya, di hatinya memang langsung terima atau? Gimana ya, kalau aku sih emang udah komit dari awal karena kan kita nikah juga lumayan mendadak, maksudnya kita cuma 3 bulan tiba-tiba yaudah deh nikah gitu, jadi kayak cepet banget, kayak tiba-tiba semuanya tuh cepet banget. Kita nggak planning yang 1 tahun sebelumnya, jadi kita sendiri juga kayak nikah nih gitu. Nah terus memang kita berdua tuh sama-sama belajar buat ngurus keuangan kita sendiri gitu. Jadi kalau memang kita bener-bener belum settle banget, kita nggak mau spending uang terus kita liburan ke luar negeri ke Eropa. Realistis ya. Iya gitu. Jadi mendingan sekarang kita butuh apa nih, kita renovasi rumah, kita renovasi ini. Slotnya udah selesai. Jadi ketika kita pulang dari liburan, kita memang udah relax gitu. Bukannya kita pulang liburan tapi tagihan ini, tagihan itu, kita nggak mau kayak gitu. Benar. Tapi kalau misalkan aku nanya, kalian udah baru 45 hari menjadi suami istri, quality time-nya seperti apa sih? Yang menurut kalian ini quality time kita banget Ya, nih. dengan kondisi si masnya kan banget. meninggalkan nih kerja 20 hari loh Mas, ya ampun, baru 45 hari setengahnya. Aduh, mesin aja harus diangetin ya. Manasin ya. Quality time-nya kayak gimana? Mungkin yang disebut quality time itu kan ketika kita berdua, kita relax, kita santai di rumah gitu, dan itu hampir terjadi setiap malam kan. Setiap malam kita kan pasti pulang selalu ketemu, walaupun aku sibuk kemana-mana, Caca juga sibuk kan, pada akhirnya kita kan ketemu sekarang di satu rumah. Bedanya kalau pacaran kan kita udah sibuk, harus ketemu lagi, harus nganterin pulang, harus ini kan, itu makan waktu yang sangat lelah gitu. Jadi sekarang tuh kita lebih bisa enjoy quality time malam-malam. Jadi quality time-nya adalah tiap malam berduaan di rumah. Gak selalu malam juga sih Cipan. Kira ketemu malam. Gak selalu malam juga, sore-sore juga bisa gitu. Pokoknya intinya berdua di rumah nggak ngapa-ngapain Dan gitu yang ya. bedanya waktu zaman aku pacaran sama udah nikah ya, kalau pacaran kan kayaknya kalau quality time tuh memang harus ke mall, nonton, makan di tempat yang fancy. Kalau sekarang kita makan di pinggir jalan itu jadi suatu hal yang nikmat banget buat kita. Itu gitu. bagus daripada makan tengah jalan. Iya, semua juga harus begitu. Tapi mungkin ada beberapa orang, beberapa pasangan atau beberapa keluarga yang memilih quality time itu harus melakukan hal-hal yang berbeda, nggak cuma sekedar ke pantai, lele, tapi harus mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim. Nah, ini kita ada Viti, tempat liburan yang ekstrim. Seperti apa? Ini dia. Tempat wisata merupakan tempat yang dapat membuat kita menjadi tenang, melepas penat, dan membuat pikiran fresh kembali. Bosan dengan tempat wisata yang seperti itu-itu saja? Mungkin kita harus mencoba pergi ke tempat wisata yang dapat menantang adrenalin. Berikut tempat wisata terekstrim di dunia versi basa-basi. Aquaventure Water Park Bahamas. Mayan Temple Serpent Slide merupakan salah satu wahana di Aquaventure Water Park Bahamas yang akan memberikan kamu pengalaman berbeda dan luar biasa. Kamu dapat masuk ke dalam laguna yang penuh dengan hiu dan akan merasakan berada dalam kegelapan sepanjang 50 meter. Kemudian jatuh ke dalam prehistoric underground lair. Di Kutub Utara, tepatnya di Alaska, terdapat wisata yang sangat ekstrim, yaitu mendayung dengan paus dan hiu di laut. Ini dikhususkan untuk para pendayung yang memiliki jiwa sangat ekstrim.
Jika kamu menyukai tempat yang dingin dan menantang, mungkin disinilah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Volcano Bungee Chile. Biasanya bungee jumping terasa sangat menyenangkan. Ketika tubuh terlempar dari tempat yang tinggi, adrenalin akan terpacu dan jantung berdegup dengan cepat. Tapi, jika kamu merasa bungee jumping biasa saja, mungkin kamu harus merasakan bungee jumping di gunung berapi. Bungee jumping ini benar-benar ada di Chile. Atraksi ini sangat gila karena kamu harus melompat dari helikopter menuju lava. Oke, kabar gembiranya gimana Papa? Itu jatuhnya liburan apa mau cari tahlilan? Loh, setiap orang kan referensinya beda-beda. Iya. Tapi kabar gembiranya adalah apa tayangan yang baru kita lihat tadi semuanya diberikan sponsor gratis untuk melakukan itu sebagai quality time-nya. Pertama buat Wendy ya. Soalnya kan tadi minta sama Kak Wendy, Cipan aja dulu sama Kak Wendy. Kita gratis. Ayo kapan berangkat? Ayo kapan berangkat? Enggak, yang gunung itu kita berdua udah pernah nyoba. Nah, laharnya yang nolak. Woi. Enggak mau dideketin kita. Ya Allah, liburan bukannya harusnya nyari kesenangan, nyari ketenangan terus enjoy ya kalau kayak gitu. Tapi kita pernah loh, jadi waktu itu kita liburan waktu ulang tahun aku ke 24 kalau nggak salah. Itu aku pengen tiup lilin di bawah laut. Jadi pakai kuehnya kue-kue yang plastik gitu. Oh, gue pikir gimana nyarain apinya, PR juga nih perempuan. Tapi itu di Shark Point. Shark Point yang di mana nih? Yang di Sulawesi. Ada di Sulawesi ada Shark Point. Tapi begitu kita turun, cuman kan arusnya deras banget. Kita waktu itu turun berdelapan. Aku pisah, Diko berdua, aku bertiga. Pokoknya kita semua pada pisah dan pas naik-naik aku sedih karena aku nggak ketemu sama hiu, yang ketemu hiu Diko waktu itu. Dan hiunya ikut tiup lilin. Gue kebayang gini. Iya, jadi seneng banget waktu itu emang Padahal yang kita mungkin kalau orang ngebayangin, ibu maaf tiup lilin mau barengan sama hiu, emang habis itu mau langsung jadi almarhumah atau gimana tuh? Tapi sebenarnya ya, menurut apa sih kayak data yang banyak manusia itu terbunuh sebenarnya bukan karena hiu tapi karena gajah sebenarnya. Tapi kan kita kalau ngeliat gajah kayak lucu, ngeliat hiu kayaknya itu. Dan di laut nggak ada gajah juga ya? Iya, jadi aman. Dan sebenarnya hiu itu makannya nggak manusia. Jadi ketika dia gigit manusia itu sebenarnya dia salah gigit. Oh, keliru hiunya. Oh, hiu cuma keliru. Ya. Itu hilap namanya. Dan menurut penelitian yang pernah gue baca waktu itu, hiu di laut itu nggak terlalu berbahaya. Hiu yang berbahaya tuh hiu yang di salon. Hiu. Biar kita akan kembali setelah satu dan jangan kemana-mana, tetap di Barca Basi.